Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wa- Agung. Selamat Waalaikumsalam, Bu Ani. malam. Gimana Selamat ini kabarnya? malam. Kabarnya Bu agak pusing ini, Bu. Pusing. Iya, banyak Eh, masalah ini. Waduh. Oke, Pak Agung. Kita ngobrol, nggih. Selama Nggih, ya 10 menit atau 15 menitan lah, nggih. Santai nggih, saja ngobrolnya. Nah, nggih, ini Bu. sambil petir ini, Pak Agung. Ngobrol kita ditemani hujan dan petir ini. Ya. Nggih, buat Oke. nopo-nopo yang penting lancar, Bu, ngobrolnya Iya, nanti. suaranya sudah terdengar nggih Pak Agung nggih? Terdengar, nggih. Oke, alhamdulillah. Oke Pak Agung, kira-kira hari ini atau malam ini kita ngobrol. Nah, obrolan apa yang akan Anda sampaikan ini katanya malam-malam ini enaknya? Bu, ini saya ingin bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, di kelas saya ini, Bu. Ya, Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin itu kan baru ikut diklat itu, tapi belum sempat eksekusi terkait ya. pembelajaran berdiferensiasi itu. Soalnya kan juga baru dapat ini ilmunya, Bu. Mm-mm. Jadi ingin bahas tentang itu, Bu, pembelajaran itu, Bu. Bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid itu loh, Bu. Sesuai dengan kurikulum yang baru ini. Bagaimana yang baik itu. Saya ingin ngobrol tentang itu. Oh iya, berarti Pak Agung ingin berbincang-bincang atau mengobrolkan bagaimana cara kita menerapkan ya, Nggih, menerapkan betul. Menerapkan pembelajaran itu di kelas, Bu. Di mana penerapannya itu yang biar baik, terus bisa menyenangkan, terus bisa muridnya itu bisa menerima materinya itu bisa diterima dengan baik gitu loh, Bu. Jadi ndak asal gitu loh. ya, ya. Nggih. Eh, apa yang ingin Pak Agung dapatkan nggih? Kita ngobrol malam ini, kira-kira jenengan kepingin apa dari Eh, obrolan kita ini? saya ingin dapat inspirasi, Bu, inspirasi pembelajaran berdiferensiasi itu yang gimana yo? Pembelajaran berdiferensiasi itu supaya bisa saya terapkan di kelas saya gitu. Mm. Yang dengan segala keterbatasan yang ada gitu loh, Bu. Kan tahu sendiri toh gimana kondisinya sekolah saya itu eh, fasilitasnya gedungnya itu kan yo pas-pasan, Bu. Jadi ya gimana, alat bantu buku-buku juga minim juga, jadi gitu, Bu. Gimana saya bisa mensiasati itu supaya tetap maksimal pembelajarannya itu loh, Bu. Ya, nggih Pak Agung nggih. Menurut Pak Agung nggih, maksimalnya kira-kira itu kalau diukur angka, nah kepinginnya ke angka berapa? Terus saat ini itu Pak Agungnya itu kurang maksimalnya dari pembelajaran itu di angka berapa? Kalau sekarang itu mungkin nilainya masih 4 ya, Bu Anis ya. 4. Kalau kepinginnya itu paling enggak ya bisa naik ke 7 8 lah pembelajarannya 8. biar heeh. Kalau di angka 8. Nah, kira-kira ini bisa naik ke 8 itu jenengan harus Indikatornya. iya, harus bagaimana supaya eh, nanti kepinginnya jenengan yang 8 itu tercapai gitu loh. oh iya, kalau menurut saya itu ya, Bu, yang pertama tuh
dari antusiasme siswanya itu. Kalau biasanya itu kan saya ngajar itu anaknya kadang banyak yang ngantuk. Mungkin karena kurang atraktif atau gimana ya Bu ya, mungkin dia belum itu berdiferensiasi. Jadi kan anak-anak itu kan punya potensi sendiri-sendiri ya. Ada yang senang didongengin, ada yang senang melihat gambar-gambar gitu. Jadi kalau saya amat-amati yang lalu-lalu itu anaknya kurang anu ya, kurang happy gitu loh kelihatannya. Lalu yang ini tuh saya berharap nanti tuh ketika pembelajaran ya, apalagi yang kalau kita sudah menerapkan yang berdiferensiasi itu anaknya bisa aktif, terus lebih antusias gitu loh. Yang Ngoten nggih. kemarin nggih, kalau kemarin tuh mungkin yang antusias tuh ya cuma 50% anaknya, udah muridnya dikit, yang antusias cuma 50, muridnya 10, yang 5 yang Nulis 5 dulu. tidur. Iya. Oh, paling enggak ya 7 anak, 8 anak berarti kalau anu. Ya maklum Ininya Bu, namanya 8. juga SD-nya Iya. kecil, muridnya sedikit, fasilitasnya juga Oke. seadanya, gitu. Iya. Menurutnya Pak Agung ini nggih, tadi kan, dari hal-hal tadi yang Pak Agung sampaikan. Nah, rencananya ini apa ini Pak Agung yang ingin lakukan supaya nanti pembelajaran dari anak-anak kedelapannya itu dari jenengan tadi yang menerapkannya yang bagaimana seperti itu. Heeh. Jadi saya punya angan-angan gini ya Bu, untuk besok itu kan materinya itu yang apa, semester depan ini kan tentang ada materi alam semesta itu ya Bu ya. Itu saya punya gambaran karena di sekolah ini ya meskipun fasilitasnya itu terbatas, ternyata kemarin dapat bantuan LCD itu Bu. Jadi saya ingin Enak memanfaatkan itu, ya. pakai video di YouTube. Karena kan kemarin saya sudah anu Bu ya, memetakan, karakteristik siswa saya kemarin Oh, itu. Mana yang suka visual, mana yang anaknya itu cenderung ke auditori itu sudah sebenarnya, cuma itu. Jadi bayangan saya itu mau memanfaatkan itu LCD-nya itu nanti buat, video, terus yang auditori nanti juga akan saya model kayak di TK itu storytelling gitu loh, Bu, oh seperti itu ya. gitu. Berarti berguna Heeh. ya Pak Agung ya bantuan LCD-nya ya. Ya berguna Bu, Dimanfaatkan ya. namanya juga SD pas-pasan dikasih LCD, alhamdulillah meskipun dibuat bergantian ya, karena kan yang pakai bukan saya saja. Jadi Iya. gitu nanti angan-angan Berarti seperti itu. jenengan rencananya ini pakai LCD itu kira-kira akan diterapkannya kapan atau gimana jadwalnya? Sudah ada kah? Untuk rencana pembelajaran itu kan masih minggu depan ya Bu. Jadi 1 minggu ini saya ingin mempersiapkan dulu itu bahan-bahannya untuk pembelajaran tentang tata surya itu, video-videonya. Nah ini juga saya sediakan apa itu materi-materi yang bisa dibaca sama murid karena eh, di sini kan bukunya juga kurang ya Bu ya. Itu saya mau menyiapkan itu dulu, nanti ingin saya laksanakan di minggu depan ini pas pembelajarannya itu. Berarti Terus juga depan, eh, gimana? minggu depan. Berarti minggu depan Nggih, nih pelaksananya. nggih minggu depan rencananya. Nggih. Seperti apa nanti Pak Agung eh, kegiatannya? Kalau gambaran saya ya Bu ya untuk pembelajaran yang itu tadi, jadi nanti anak-anak itu saya bagi jadi 2 kelompok, disesuaikan sama karakteristik siswanya itu. Terus untuk yang apa, yang suka visual, saya carikan video pembelajaran tentang tata surya itu. Nanti yang auditori saya
khusus ya. Audionya dari saya, storytellingnya dari saya sambil menunggu si temennya yang siapa tadi yang seneng visual itu menyelesaikan menonton videonya. Terus untuk apanya itu nanti juga apanya hasil dari anak-anaknya itu nanti juga rencana mau saya buat bermacam-macam. Jadi nggak nggak paten satu. Saya punya bayangan itu nanti ada anak yang melakukan demonstrasi, terus ada anak yang bercerita. Nanti akan saya beri kebebasan, Bu. Itu. Ada yang mungkin suka menggambar, ya saya persilahkan menggambar sambil ceritakan mungkin susunan tatasnya gimana. Jadi punya angan-angan seperti itu. Iya, iya. Oke. Nggih. Baik Pak Agung, kita tidak terasa ya, Oke. obrolannya sebentar ini ternyata sudah di ujung. Nggih. Iya, Kira-kira Pak Agung sudah dapat apa dari obrolan ini nggih? Kira-kira menurut panjenengan ini saya obrolan sudah dapat sedikit pencerahan ya Bu ya, Bu Anis. Karena apa ya? Kalau kita hanya pasrah karena fasilitas yang kurang itu nanti kita nggak bisa maju. Jadi setelah obrolan ini saya menjadi mendapat inspirasi, dia kala-kali memanfaatkan apa yang kita punya, meskipun itu minimal harus kita manfaatkan secara baik supaya hasilnya juga baik nanti untuk anak-anak. Gitu Bu kalau iya, betul bayangan sekali, saya. Oke. betul sekali. Oke Pak Agung, terima kasih, Oke. malam hari ini sudah mau ngobrol bersama-sama, eee Oke. kita jumpa lagi nggih, minggu depan. Oke, nanti kalau Nggih. ada masalah bisa minta tolong lagi Bu ya. Ya, tentu Kalau saja Pak ada waktu. Agung. Oke, oke. Siap, 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 siap. Oke, Kita terima berbagi ya kasih. Pak Agung ya, nggih. Oke, terima Nggih, kasih terima Bu kasih. Anis. Oke. Assalamualaikum Pak Agung, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.